Tetapi dalam riwayat Al-Burqa ini punya anak bernama Ubaidillah. Nah, katanya juga punya anak lagi Ubaidillah ini selain Alwi adalah Jadid. Sementara di dalam manuskrip abad 10 yang saya temukan, itu Jadid adalah merupakan keturunan Musa Al-Kadhim. Siapa Musa Al-Kadhim? Yang tadi saya sebutkan, kakak daripada Ali Al-Uraidi yang mempunyai satu ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Jadi sangat lemah sekali konstruksi nasab Ba'alawi ini dilihat dari sisi ilmu kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh para ulama. Dalam tesis Anda, Kiai Imad, dikatakan bahwa Ubaidillah itu ada nama Ubaid, kemudian ada nama Abdullah. Ini sebetulnya seperti apa nih hasil dari riset Anda ini? Apakah nama yang sama atau memang sama sekali berlainan? Begini, jadi Habib Ali As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah itu menyatakan ketika dia itu menulis nama leluhurnya Faqih Muqaddam sebagai keturunan daripada Ahmad bin Isa, berlandaskan dari sebuah kitab sejarah yang sangat terkenal di Yaman. Kitab sejarah ini adalah referensi para sejarawan Yaman. Namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama'i wal Muluk karangan Al-Janadi yang wafat tahun 732 Hijriah. Beberapa para sejarawan Yaman banyak yang berpatokan kepada kitab As-Suluk ini di dalam menuliskan sejarah keyamanannya. Begitu pula dengan Habib Ali As-Sakran. Rupanya beliau ingin sekali mencari leluhurnya yang bernama Faqih Muqaddam ini. Siapakah leluhur daripada leluhurnya yang bernama Faqih Muqaddam yang hidup di abad ke-6 atau abad ke-7? Kemudian dia mengurut, mencari kitab, tidak ditemukan. Ketemulah kitab As-Suluk dalam satu versi manuskrip yang di dalamnya ada sebuah silsilah dari seorang ulama besar bernama Asy-Syarif Abul Jadid. Di dalam silsilah Asy-Syarif Abul Jadid ini dikatakan bahwa beliau adalah keturunan daripada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, dari satu manuskrip yang diterima oleh Habib Ali As-Sakran itu, kemudian Habib Ali As-Sakran mengijtihadi dalam tanda kutip, berasumsi bahwa nama Abdullah yang merupakan silsilah dari Syarif Abul Jadid itu adalah nama lain dari leluhurnya yang bernama Ubaid. Jadi dia ditulis dalam leluhurnya itu namanya Ubaid. Dia ingin mencari Ubaid ini siapa, leluhur Faqih Muqaddam. Maka kemudian dia berasumsi bahwa Ubaid ini adalah Abdullah yang ada di dalam kitab Suluk yang menerangkan tentang silsilahnya Abul Jadid. Nah, dengan demikian ketika dia harus mengadopsi atau harus mengambil nama Abdullah ini sebagai Ubaidillah, di mana Abdullah dikatakan sudah punya anak bernama Jadid, tidak boleh, tidak harus menjadikan Jadid juga saudara daripada Alwi, yang dimana Alwi telah dicatat oleh keluarga mereka sebagai anak daripada Ubaid. Jadi kemudian alasan lainnya daripada Habib Ali As-Sakran itu mengambil nama Abdullah yang terdapat dalam kitab As-Suluk sebagai leluhurnya itu, karena ada pertanyaan dari orang bagaimana dari Abdullah menjadi Ubaid. Nah, karena beliau tawadhu, disebutkan di dalam kitab itu kata Habib Ali As-Sakran, karena beliau tawadhu maka nama Abdullah beliau ganti menjadi Ubaid karena tawadhu'nya. Kalau Abdullah kan maknanya hambanya Allah. Kalau Ubaid itu hamba kecilnya Allah. Maka karena tawadhu, dia tidak ingin menjadi hamba ya Allah, menyatakan diri. Dengan tawadhu'nya itu dia menyatakan dirinya hanya hamba kecilnya Allah, bukan hambanya Allah. Lah, itu versi dari Habib Ali As-Sakran. Namun ternyata Kang Mas Yusuf,
kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk memiliki riwayat versi yang berbeda-beda. Di dalam satu manuskrip yang terdapat di manuskrip yang sekarang ditemukan di Paris, itu ternyata nama Abdullah itu tidak ada. Jadi yang ada Jadid langsung berayah Ahmad, berayah lagi Isa. Jadi Jadid bin Ahmad bin Isa. Tidak ada Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Sedangkan yang diambil sebagai patokan daripada Habib Ali As-Sakran untuk menyambungkan nasabnya adalah Abdullah yang ada dalam versi yang satunya itu. Nah, bagaimana kalau versi yang kedua ini yang benar, yaitu versi di mana tidak ada nama Abdullah sebagai anak daripada Ahmad bin Isa? Maka karena yang dicantol ini tidak ada, maka yang nyantol pun otomatis tidak ada. Demikian. Jadi sesuatu hujjah yang di situ ada ihtimal, maka hujjah itu tidak bisa lagi dijadikan hujjah. Ad-dalilu idza tarakahu al-ihtimalu saqata bihil istidlal. Sebuah dalil apabila dalil itu telah ada ihtimal di situ, maka gugurlah istidlal dari dalil itu. Jadi dalil itu harus diabaikan. Maka kitab Al-Burqatul Musyiqah menurut saya tidaklah layak untuk dijadikan sebagai dalil ketersambungan daripada nasabnya para habaib yang ada di Indonesia. Ini berdasarkan dua hal. Yang pertama adalah mereka mensambungkan nasab para habaib ini berdasarkan kitab As-Suluk, diasumsikan nama Abdullah yang ada di dalamnya sebagai nama Ubaidillah. Yang kedua, Al-Burqatul Musyiqah ini ditulis dari kalangan internal kitab sekunder yang ditulis tidak berdasarkan referensi kitab yang sebelumnya sama sekali. Jadi tidak ada kitab-kitab di abad yang sebelumnya, abad ke-7, ke-6, ke-5, ke-4 yang menerangkan hal yang sama dengan yang diterangkan oleh kitab Al-Burqatul Musyiqah. Hanya adna qarinatin, serendah-rendahnya qarinah yang terdapat dalam As-Suluk diambil kemudian untuk dijadikan dalilun qawiyun. Ini tidak bisa. Adna qarinah dijadikan dalilun qawiyun. Jadi hanya ada sebuah petunjuk yang sangat lemah di mana nama Abdullah diasumsikan sebagai nama Ubaidullah, kemudian nama Jadid yang merupakan anak daripada Abdullah diasumsikan sebagai kakak daripada Alwi yang merupakan anaknya Ubaid. Karena bapaknya telah disatukan namanya, maka anak-anaknya yang sudah ada riwayat itu masing-masing harus juga disatukan sebagai saudara. Nah, sementara tidak ada satu dalil dari kitab apapun yang menyatakan bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi atau Alwi mempunyai kakak bernama Jadid. Ini sama sekali tidak ada ditemukan. Bahkan saya menemukan kitab sebuah manuskrip di abad ke-10 yang menyatakan bahwa Jadid bukanlah dari keturunan Ali Al-Uraidi seperti Ahmad bin Isa, tetapi Jadid merupakan keturunan dari Ja'far As-Sadiq, di mana Ja'far As-Sadiq bukan Ja'far As-Sadiq, Musa Al-Kadhim, Musa Al-Kadhim punya saudara bernama Ali Al-Uraidi. Ali Al-Uraidi ini mempunyai anak bernama Muhammad An-Naqib. Muhammad An-Naqib mempunyai anak bernama Isa Ar-Rumi. Isa Ar-Rumi ini mempunyai anak bernama Ahmad. Kemudian Ahmad mempunyai anak 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidullah. Tetapi dalam riwayat Al-Burqa ini punya anak bernama Ubaidillah. Nah, katanya juga punya anak lagi Ubaidillah ini selain Alwi adalah Jadid. Sementara di dalam manuskrip abad 10 yang saya temukan, itu Jadid adalah merupakan keturunan Musa Al-Kadhim. Siapa Musa Al-Kadhim? Yang tadi saya sebutkan, kakak daripada Ali Al-Uraidi yang mempunyai satu ayah bernama Ja'far As-Sadiq. Jadi sangat lemah sekali konstruksi nasab Ba'alawi ini dilihat dari sisi ilmu kitab-kitab nasab yang ditemukan oleh para ulama. Baik, Kiai Imad, itu kan dari sisi yang tercatat di dalam kitab. Karena kemudian ada juga saya membaca sebuah artikel
bahwa yang mengatakan bahwa kitab dari Fahru Raji itu tidak menjadikan sebuah rujukan primer di Iran atau di Irak. Ini bagaimana? Bahwa ini hanya sekedar rujukan sekunder saja kitab nasab ini. Ya betul, kalau umpamanya itu dikatakan bukan kitab primer, ya tentu kitab primer, sumber primer di dalam sejarah adalah sumber yang ada pada masa orang itu hidup. Seperti Kang Yusuf Mar, kalau umpamanya ingin dipercaya oleh orang lain bahwa pernah bertemu Pak Jokowi pada tanggal 1 Januari, maka kemudian Kang Yusuf Mar memotret dengan ada angka tanggal di dalam potret itu bahwa itu tanggal 1 Januari. Itu adalah sumber primer yang menyatakan bahwa Kang Mas Yusuf Mar ini bertemu dengan Pak Jokowi pada tanggal 1 Januari. Itu namanya sumber primer. Adapun ketika Kang Mas Yusuf ini menulis dalam buku memoir, misalnya ditulis setahun kemudian, bahwa saya pernah ketemu dengan Bapak Jokowi tahun kemarin tanggal 1 Januari, itu namanya data sekunder. Data yang kemudian ditulis berdasarkan hal yang telah terjadi di masa yang telah lalu. Nah, kitab Al-Fahru Raji yang disebut dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dikarang abad ke-6, 597 Hijriah. 597 Hijriah dinyatakan oleh Imam Al-Fakhrur Razi bahwa anak daripada Ahmad bin Isa hanyalah 3, yaitu Muhammad, yang kedua adalah Ali, yang ketiga adalah Husain. Dari mana itu Al-Fakhrur Razi bisa memutuskan dengan tegas dalam kalimatnya bahwa anaknya cuma 3? Karena Al-Fakhrur Razi itu tinggal di negeri Rai, di mana disebutkan di dalam kitab-kitab nasab keturunan Ahmad bin Isa banyak yang tinggal di negeri Rai. Dan Imam Al-Fakhrur Razi bertemu dengan keturunannya di kota Rai, kemudian terjadilah komunikasi atau pencatatan atau sensus dan lain sebagainya, sehingga bertanyalah Al-Fakhrur Razi, kakek kamu yang bernama Ahmad bin Isa mempunyai anak berapa? Ditulis anaknya 3, Muhammad, Ali, dan Husain. Nah, kitab-kitab sebelum Al-Fakhrur Razi ini menyebutkan nama anak-anak Ahmad bin Isa, tetapi hanya menyebutkan sebagian dari anak Ahmad bin Isa. Seperti Al-Ubaidili, Muntaqilatut Talibiyah menyebutkan sebagian anak Ahmad bin Isa adalah Muhammad. Disebutkan sebagian saja. Ya. Tetapi Imam Al-Fakhrur Razi dengan tegas menyebutkan anaknya cuma 3. Berarti ketika seorang ahli nasab dengan tegas menggunakan jumlatun ismiyatun tadullu alal hasri, yang menunjukkan ini adalah sebuah pembatasan daripada anak Ahmad bin Isa, menunjukkan secara ilmiah berdasarkan keilmuannya, Imam Fakhrur Razi meyakini seyakin-yakinnya bahwa anak Ahmad bin Isa hanyalah 3. Ini tahun 597 Hijriah. Lalu kitab-kitab setelah itu, setelah Imam Ar-Razi, itu tidak bertentangan dengan kitab Ar-Razi. Dan kitab Ar-Razi tidak bertentangan dengan kitab yang sebelumnya. Ketika sebelumnya menyebutkan nama salah satu anaknya Muhammad, Imam Al-Fakhrur Razi pun menyebut nama anaknya yang bernama Muhammad. Berarti Imam Al-Fakhrur Razi tidak bertentangan dengan kitab-kitab yang sebelumnya, yang sebelumnya berdasarkan keilmuan mereka bahwa ada nama anak lain selain Muhammad, maka disebutkan wamin wuldihi, sebagian dari keturunan daripada Ahmad bin Isa bernama Muhammad. Tetapi Imam Fakhrur Razi karena keilmuannya langsung berjumpa dengan keturunan daripada Ahmad bin Isa yang ada di Rai, dengan yakin seyakin-yakinnya beliau menyatakan anaknya cuma 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Maka
setelah Al-Fakhrur Razi ini, masuknya nama lain selain 3 anak dari Ahmad bin Isa. Ini masdudun, tertutup dan tidak bisa lagi. Kecuali ada dalil, ada sumber yang lebih kuat daripada kitab Asy-Syajarah Mubarakah. Yaitu apa? Kitab yang lebih kuat dari Syajarah Mubarakah, kitab yang ditulis sebelum Asy-Syajarah Mubarakah. Saya meminta kitab Syajarah Mubarakah ini dituai oleh kitab lainnya, tapi sampai saat ini kitab yang kita pinta tidak kunjung ditemukan, padahal telah dilakukan pencarian dengan mendatangi Yaman, dengan mendatangi Yordan, dengan mendatangi Maroko, dengan mendatangi Saudi Arabia. Namun sampai sekarang tidak ada kitab yang tegas menyebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai seorang anak bernama Ubaidillah. Oke, baik. Panjang